Jiwa-jiwa lakor Jadi mungkin gitu gue termasuk 90% itu 90% wanita yang suka sama cowok punya pasangan. Iya. Tapi lu jadian gak sih sama Hai Mi. Hai Tan, hai Hai Militan. Militan. Alhamdulillah kembali lagi. Cie-cie lagi di mana nih? Lagi di mana? Aku ngomongnya Gila, gitu sih. Lagi di mana? Ada suasana baru dan berbeda gitu ya. Kita lagi berkunjung ke studionya Potmi. Beda kan? Gue gila, mic gue aja keren banget, profesional banget gue hari ini tuh. Ada yang norak banget gitu. Padahal gue juga. Tempat baru ya kan? Iya, biar nggak bosan lah ya. Benar. Kita wisata. Udah kesini. muka kita lagi. Masa tempat itu aja. Jadi ganti suasana. Ganti suasana. Tapi yang rame biasanya kontennya nggak ada muka kita Tan. Oh gitu. Habis ini muka kita di blur Iya kan. Di Potmi mah nggak ada muka kita mah laku tuh banyak. Ya kan kalau YouTube mah anyep soalnya muka kita. Orang pada males ya. Tapi bener. Iya. Ya tapi nggak apa-apa lah ya. Nggak apa-apa lah ya kan buat naro-naro doang daripada kita kayak sekarang kita mau bahas nih. Apa sih kita mau bahas? Kita mau bahas tentang cewek-cewek jomblo kenapa sih pada suka banget sama cowok-cowok yang udah punya pasangan. Oh gitu. Itu jadi fenomena yang rame banget. Rame nggak banget. habis-habis sih diomongin. Kayak dari dulu juga banyak deh kayak gitu. Cewek-cewek suka cowok yang udah punya pasangan, entah itu pacar atau entah itu suami. Lebih itu menantang kenapa? kali ya. Menantang mungkin deg-degan, cara PDKT-nya deg-degan, Iya, bener. cara nyamperinnya deg-degan dan kayak gimana. Iya. Nih ada ininya nih, bentar ya. Kita buka dulu, coba Intan baca. Contokannya. Jadi kalau kata penelitian Jurnal Eksperimental Sosial Psikologi, ada 90% cewek jomblo lebih tertarik sama cowok yang udah punya pasangan. Tuh, bener kan. gak tuh? Kalau gue dulu waktu gue jadi jomblo ya, jadi balik ke berapa belas tahun yang lalu, bisa lama banget ya gue ya. Demen sama laki orang kan? Enggak. Pernah sih. Pernah kan? Pernah. Nah tuh perasaannya tuh gimana tuh? Saya waktu itu kondisinya tidak tahu kalau dia sudah punya pasangan. Oh berarti emang suka karena dia taunya dia jomblo. Karena jomblo. Beda kalau gitu yang kan. menurut si jurnal ini tuh katanya ya sukanya tapi sama gue belum saya cowok ngomong kan gitu. Kenapa tapi tuh? pas gue tahu dia punya pasangan, gue tetap masih suka. Nah itu dia. Jiwa-jiwa lakor udah ada sih. Gitu. Jiwa-jiwa lakor. Jadi mungkin gitu gue termasuk 90% itu. 90% wanita yang suka sama cowok punya pasangan. Iya. Tapi lu jadian gak sih sama dia? Enggak dong, tentu saja. Gue gak berani, Mak. Ceweknya soalnya kakak kelas gue. Dibantai loh sama kakak kelas nanti yang nanti ada. hidup gue ya kan. Udah, jadi saya gak macem-macem. Cuman itu memantau dari jauh aja. Gue lagi gitu. mikir gue pernah gak ya suka sama cowok orang gitu ya. Tapi lo kan sering jadi bahan curhatan orang-orang iya. ya kan? Gue sering banget jadi bahan curhatan teman-teman gue yang suka sama cowok orang atau suami orang kayak gitu-gitu. Ya itu mungkin rata-rata tuh mereka kenapa sih, Mi? Rata-rata satu tujuannya pasti karena duit. Oh, lebih mapan berarti si cowok itu. Cowok itu mungkin kaya gitu kali ya, atau mungkin emang suka jajan gitu ya. Nah teman gue ini jajan-jajanannya dia gitu. Oh gitu. Kayak biar dapat duit gitu kan. Iya, terus atau mungkin karena si ceweknya tahu lebih jelek. Nah teman gue ini lebih cakep, jadi kayak berasa gue akan menang mendapatkan laki lo gitu. Jadi pasangan resminya si cowok ini ngerasa bahwa dia lebih jelek, gue lebih cakep, jadi gue bisa nih ada merebut dia gitu. Bini lo kurang nih, bini lo gitu. kurang, gue bisa nih. Pede amat tapi ya. Tapi tuh kayak mungkin ada kepuasan tersendiri bisa ngedapetin laki orang. Oh gitu. Mungkin penyakit gak sih kayak gitu, juga gak tahu ya. Enggak juga sih. Tapi bisa juga. Jadi maksud gue gini loh, kadang tuh masalahnya bukan di ceweknya, Mi. Tapi tuh? Lakinya. Ya lakinya yang gatel kali ya. Maksud gue kan maksudnya gue tuh selalu percaya bahwa yang namanya orang selingkuh itu tuh nggak cuma satu pihak. Yes. Tapi benar. Melibatkan 3 pihak. Mungkin si pasangan resminya ini nggak nggak peka gitu. Kali gitu ya. Yang kedua bisa juga si cowoknya nggak terbuka. Misalnya nggak
Nggak Jadi gini, jujur gitu nggak ya ke jujur gitu, istrinya gitu. atau istrinya atau pasangannya gitu ya. Heeh. Ini gue tuh butuh apa gitu misalnya. Jadi nggak ketemu, Iya sih, emang sinkron. perselingkuhan tuh rata-rata gara-gara si pasangannya ini nggak saling jujur. Dia maunya apa, dia diem aja nggak ngomong, tapi nyari di luar. Iya. Misal mungkin tentang seks, misal tentang komunikasi atau masakan, kayak kasarnya yang gampang mungkin makanan, misalnya kita nggak suka asin tapi yang di rumah masaknya asin, akhirnya jajan di luar beli makanan yang nggak asin. Gitu ya. Contoh gampangnya gitu kali ya. Tapi kalau cewek mungkin gue sukanya dia pengertian, manja-manja gue. Kalau istri gue nggak pernah manja-manjain gue, mungkin gitu. Iya. Pokoknya ada hal yang kurang terus nggak dikomunikasiin. Terus habis itu dia cari atau dia melampiaskan atau dia mendapatkan yang kekurangannya itu dari pihak lain gitu kan. Benar, itu menurut kita. Coba kita menurut jurnal ini nih, Tan. Dilanjut. Menurut jurnal ini, kalau itu tuh ada istilahnya. Coba. Jadi ada istilahnya namanya all the good men are taken. Maksudnya tuh kalau udah punya pasangan, itu tuh cewek jadi nganggap bahwa cowok itu punya kualitas gitu loh. Jadi berkualitas gitu ya. Jadi karena cowok ini lebih jadi gini. Kenapa cowok ini kelihatan lebih keren? Karena dia udah punya pasangan, itu yang pertama. Yang kedua, wah dia lebih keren. Dia udah punya pasangan nih, berarti dia berkualitas gitu loh maksudnya. Berkualitas sebagai menantu, sebagai suami, atau sebagai bapak, sebagai pacar, sebagai gitu pacar. Kan. Bener-bener. Tapi gue tuh pernah pernah dapat curhatan juga dari orang yang dimana tuh dia jadi pihak ketiganya. Terus dia bilang sebenarnya aku tuh udah, jadi dia nih cewek ya. Iya. Sebenarnya aku tuh udah tahu sih kondisinya bakalan begini, rumit gitu. Tapi si cowok ini tuh memastikan bahwa ini tuh nggak apa-apa gitu. Ya, Mas Aris tuh udah mau on ya. Jadi nggak apa-apa, aku bakal mau sama kamu. Jadi si cewek gitu ini udah paham banget gitu kalau ini tuh gue tuh salah gitu karena gue deket sama orang yang udah punya istri gitu. Tapi si cowoknya bilang bahwa nggak apa-apa kok, kita deket gitu. Ya buaya kan gitu ya, bilang nggak apa-apa, di sisi sana bilang nggak apa-apa, di sini bilang nggak apa-apa. Terus dia bilang lagi gini, emang sih Mbak, kelihatannya tuh dia emang sempurna banget gitu. Si cowok ini maksudnya sempurna. Mungkin si dibilang tadi tuh cowok berkualitas itu tadi. Yes. Ya kan, cowok berkualitas tadi. Tapi terus gue ngomong gini, kalau gue sih ngelihatnya ya, kalau dia merusak komitmennya dia sama istrinya, ya dia jadi nggak berkualitas dong. Orang dia merusak komitmennya dia sama istrinya, ya kan? Benar juga sih. Iya kan? Kan jadinya mau sekeren apapun dia, mau sepintar apapun dia, mau sehebat apapun dia, tapi kan dia udah punya komitmen sama istrinya tuh. Meskipun mungkin komunikasinya nggak baik, meskipun mungkin istrinya tidak bisa memenuhi kebutuhan dia dengan baik juga gitu. Tapi kan harusnya itu dikomunikasikan sama istrinya, bukannya terus dia mencari pihak ketiga gitu yang bisa menutupi apa yang tidak bisa diberikan sama istrinya gitu loh maksud gue. Jadi gue bilang, ya dia jadi nggak berkualitas dong. Terus si perempuan ini yang cerita sama gue aja mikir, iya juga ya Mbak. Nah kan dia sebenarnya nggak sadar. Jadinya tuh semua kekerenannya dia yang dibangga-banggakan sama si cewek itu yang cerita sama gue, itu kan jadi runtuh seketika kan. Begitu dia tahu bahwa lah dia aja nggak bisa berkomitmen sama istrinya. Dia aja merusak komitmennya dia sama istrinya. Hancurlah sudah. Ya itulah makanya lu sekolah udah tinggi-tinggi, udah pinter-pinter, sekolah sama orang tua lu bego karena laki, itu gimana? Iya kan? Karena CINTA, Bo. Ya ampun, karena cinta ya. Di sekolah yang tinggi-tinggi, pinter-pinter, cakep-cakep lo dirawat. Bego karena laki orang. Tapi gue balikin sih. Di sini tuh bukan nggak hanya perempuan yang salah. Si lakinya juga bilang nggak apa-apa kok, it's okay, nggak masalah gitu. Biasanya itu nada-nada itu keluar dari buaya. Nggak apa-apa kok, aku sayang kamu, tenang nanti aku bakalan sama kamu gitu loh, dia bakal aku tinggalin. Biasanya tuh gitu tuh buaya-buaya tuh ngomongnya. Dia nggak cerita sih kalau dia bakal ninggalin istrinya atau enggak, tapi maksud gue di situ waktu dia cerita kayak gitu gue kayak kayaknya ada yang nggak beres sih dari cowok. Dan ya benar itu tadi. Jadi ya sekeren apapun kalau dia nggak bisa berkomitmen sama istrinya buat apa ya kan? Ya, padahal kan kalau kita nikah yang dibutuhkan itu kan sebenarnya komitmen kan? Yes, omongan, ya komitmen. Kan? Dan hubungan itu harus diperjuangkan dua orang, nggak bisa sendirian. Yes, benar. Ya kan kayak ya ibaratnya klise sih ya, tapi bener begitu adanya. Bener. Kayaknya nih ya bener deh kalau kata orang tuh kalau setia itu hanya dipakai buat orang yang pinter. Oh gitu? Iya, setia itu hanya orang-orang yang berpinter, yang berkualitas. Tapi selingkuh juga harus orang pinter, Mi.
kan harus nutupin semua kebohongan itu Ya kan karena dia butuh effort dan butuh karena dia nggak ada kerjaan, makanya mikirin begitu. Kalau orang pintar mah banyak kerjaannya yang dipikirin. enggak juga Mi, itu mungkin karena bisa over pinter juga. Ya mungkin dia pintar dalam bidang berbohong. Iya benar. Dalam bidang merayu. Iya Dalam bidang berbohong. Tapi kalau Sobat Militan penasaran sih, kalian setuju gak sama 90% perempuan yang tadi tuh, yang dalam hati bilang nih setuju lah, setuju. Ya iyalah kalau lakornya. Ya setuju ya. Ya siapa tahu kan jadi korban selama ini. Ya, ya lakornya kan? atau mungkin yang wanita-wanita penjajal laki orang gitu, yang jualan. Nah, lo biasanya yang suka punya banyak cerita Yang aneh-aneh. jualan, perempuan jualan rata-rata lah. Oke. Rata-rata ya suka karena misalnya kayak koko kaya kayak gitu kan. Emang karena materi berarti ya. Bukan ya sebenarnya itu kan juga kelebihan ya. Maksudnya kan dilihatnya tuh pasti kan kelebihannya kan. Yes, kelebihannya. Jarang sih gue nemu laki orang tapi karena cinta ya. Ini temen lo naif banget deh. Demen laki orang karena cinta kan, bukan karena harta kan. Iya. Gue gak nemu soalnya yang kayak gitu temen gue, rata-rata ya karena harta gitu aja ya. Karena basicnya pecun juga gitu kan. Buset, ini nanti yang ngedit Mi, tolong ya. Pecun halus kan pecun. PSK juga halus kan. Ulang juga lah. Yang kasar tuh perek gitu. Mi, kita udah di tempat orang, tolong coba ya, biar agak gimana gitu loh. Tugas gue berak yang nyebokin lo Tan. Dasar lo. Enggak, tapi coba kalau Sobat Militan ada di posisi yang tadi 90% perempuan yang suka sama cowok atau sama pasangan orang lain itu gitu ya. Sekarang lagi dengerin Militan terus kayak aduh, gimana perasaannya? Apakah kamu merasa bersalah? Apakah kamu merasa berdosa? Tapi rata-rata mereka ngerasa bersalah kok Mi, gue yakin banget. Maksud gue gini loh, gak mungkin sih gak ngerasa bersalah gitu. Tapi bersalahnya kayak ketutup sama cintanya kali ya. Iya betul, cintanya sama transferannya gitu ya. Enggak tetap UUD ya, ujung-ujungnya duit. Ya temen gue kayak gitu. Ntar nih dia nih udah punya pasangan juga kadang ya. Tapi dia butuh duit, pasangannya gak ngasih duit, jadi nyari laki yang lain biar dapet duit gitu loh. Kayak sok manja-manja sama selingkuhan atau sama laki orang biar dikasih duit. Gitu duit ya. Doang sih kalau teman-teman gue ya, gak ada cerita. Tapi tadi kan sempat dibahas juga tuh yang tadi di jurnal itu kan. Jadi ada juga cewek tuh yang ngeliatnya kayak tantangan gitu, kayak wah si misalnya si A pacaran sama si B, terus abis itu nih si C nih, si A aja yang secantik itu mau sama si B, laki gitu ya. Masa sama gue nggak ini gitu. Kayak sebuah kebanggaan bisa merebut laki orang dari perempuan yang laki-laki yang terlihat kayak sempurna gitu ya. Lah ini kayak ini ya, kayak layangan putus ya kan, ceritanya kayak si Mas Aris sama si ceweknya siapa namanya? Oh iya kan kayak sempurna gitu ya, seorang dokter, seorang pengusaha sukses, terus kayak sempurna bahagia. Datanglah si Lydia gitu, udah tahu laki orang tapi tetap kayak punya kebanggaan bisa dapetin dia mungkin gitu ya. Kayak bisa naklukin gitu. Berarti gue lebih keren dong daripada istrinya gitu. Maksudnya ada perasaan kayak gitu. Tapi gue punya pengalaman kayak selingkuh terus tiba-tiba gue memenangkan perselingkuhan itu, jadi cowok itu lebih milih gue. Emang kayak ada kebanggaan tersendiri sih kan? Kayak berarti lo tadi termasuk 90% itu dong. Katanya gue kayaknya enggak deh. Soalnya mantan gue itu pacarannya sama tante udah tua. Ya kan gue lebih muda dong kayak. Lo kan tapi kan dia udah punya pasangan. Berarti lo bagian dari 90% perempuan itu. Enggak sih sebenarnya sih. Iya pacaran sih deketin gue ya sih. Iya. Kayak semua perempuan ada jiwa itu deh. Cuma bedanya lo jalur yang mana gitu. Cuma bedanya lo sadar atau error aja. Sih, bener. Sadar atau error. Kalau gitu sadar ya. kan habis itu kayak mundur kan. Enggak jadi deh. Tapi biasanya drama tuh Tan, setiap mau mundur. Jangan. Nah itu yang kayak cerita temen gue itu tadi. Akan menghalalkan kamu sabar ya. Aku nanti bakal kayak gitu kan. Biasanya drama-drama cowok-cowok kan. Iya itu emang. Ini kayak cowok-cowok bete juga denger gue ya. Tadi nyudutin cowok mulu gitu kan. Kenapa nih si Mimi episode kali ini gitu ya. Iya Mimi mah Intan kali, bukan Mimi doang. Kalau bahas cowok kayak gitu, cowok tuh kayak di gitu ya kan. Nah kita kan woman support woman. Iya. Tapi gak support yang perempuan itu dong. Iya gak support perempuan-perempuan. Kalau gue sih tetap support mereka sih. Maksudnya tetap support mereka untuk menjadi mandiri gitu. Gak lagi bergantung sama cowok-cowok buaya itu dong ya kan. Tapi susah kalau udah mantan-mantan PSK untuk mandiri. Tapi pasti ada jalan, pasti ada cara. Ada jalan tapi banyak ujian
gajiannya. Masalahnya Iya, kalau sama laki orang ditransfer goceng langsung. Lah kalau dia kerja sebulan mati suntuk baru dapat goceng. Loh kan harus ada kan makanya itu gue Ya, bilang itu dia sih, ya. harus sabar Harus sadar dulu. Tuh Besti harus Ya sadar. kan, harus sadar bahwa itu tuh nggak bener loh Besti ya kan. Ya gitu. Lo Lo dapetin duit bisa dari laki kok, orang. lo bisa gitu. Ya. Lo bisa tanpa harus jadi apa namanya? Si 90% tadi. Halus ya, kalau Halus Intan ya. ya halus banget. Kalian bisa mandiri guys, kalian bisa bekerja walaupun memang capek, yang penting nggak dapat dari laki orang, itu lebih berharga dan bisa lebih mau sombong bodo amat, tuh duit lo bukan duit laki orang gitu. Daripada lo bawa mobil oke, apartemen lo oke, mau handphone lo oke, tapi duit hasil dari laki orang. Yang harusnya Kok tuh gue hak ngeri banget itu gitu hak Mimi ya. untuk istri dan anak-anaknya, buat bayar sekolah, buat bayar istrinya mungkin perawatan atau gimana, atau buat dapurnya dia, tapi malah lo bangga gitu lo ditransfer sama laki orang, atau tinggal di apartemen yang bagus, atau handphone lo bagus, atau mobil lo bagus. Kenapa gue jadi nyindir PSK di sini ya? Iya. Ini banyak kayak bukan PSK Kalau deh. gitu sih, padahal nggak semuanya kayak gitu loh. Nggak semuanya kayak gitu ya. Maksudnya Emang circle gue aja kali ya yang toxic itu, ya. Itu circle lo sih. Cepet-cepet sini pergi gitu. Circle gue aja kayak yang toxic. Tapi balik lagi ya, maksudnya kayak wahai perempuan-perempuan 90% itu sadarlah gitu ya. Sadarlah. Karena nggak enak sebenarnya. Maksudnya kan roda tuh berputar ya. Kadang lo jadi si 90% itu, kadang lo jadi 10% itu tuh. Maksudnya nangis-nangis gitu. Benar. Coba diingat-ingat supaya itu tidak terjadi pada sama lo karma gitu. itu ada. Takutnya karmanya itu hadir ketika kamu sudah berumah tangga, taunya laki kamu diembat sama wanita lain. Kan kasihan jadi. Ya, jadi mengulang kesalahan terus marah-marah. Terus nangis, terus bilang cowok semua sama aja lah. Padahal lu juga dulu pemain. Mungkin lu saat dapat karmanya pas lagi lu menikah aja kali ya. Jadi berhati-hatilah. Iya, berhati-hati lah ya. Jangan tersinggung loh ya, ntar jangan, takutnya ntar yang denger-dengerin tersinggung lagi yang pekerja. Nah kan lu baru sadar tuh. Ya biasa kan gue kan di mulut dulu baru mikir. Tipenya gak mikir dulu baru ngomong gitu gue. Lama emang prosesnya. Lama dicernanya. Ya, coba Kak, aku pengen pengen tahu Sobat Pilitan tuh punya pendapat yang sama kita atau yang kayak enggak kok cie gitu, bisa juga kan. Enggak kok, gue gak tertarik walaupun gue jomblo udah 10 tahun misalnya. Iya benar. Ini malah kelamaan jomblo saya sampai males kayak pacaran ya. Oh bisa juga sih, nanti mungkin kita akan bahas itu juga. Kita gak pernah bahas jomblo-jomblo tautan. Iya ya, kan? seru ya padahal. Yang jomblonya ya. lama tuh lo kenapa gitu, kayak seru tuh kayak bahas itu tuh. Iya. Buat next nanti episode coba kali ya. Coba Sobat Militan kalau punya ide konten pengen ngobrolin apa gitu ya bisa di. Gue ngomongin jomblo lama, di sini ada yang jomblo lama. Loh kok gitu Lo sih? kok gitu, lo kok nyindir gue gitu kan. Aduh, salah deh. Iya. Jadi gue mau ngomong apa kan? Kalau mau dengerin konten kita atau mau ngasih saran atau ide bisa banget. Kepo-kepo Instagram kita di Ini Militan Podcast double L, dan bisa dengerin juga di YouTube channelnya Hibilonia. Dan jangan lupa juga di subscribe, jangan lupa juga dengerin kita di podme.id. Di Podme. Mudah-mudahan kalian mendengarkannya dapat sesuatu gitu ya, nggak cuma dengerin Mimi marah-marah doang hari ini. Ngegas doang gitu ya. Karena Mimi hari ini kenapa jadi panas banget gitu, ngegas gerah banget kayaknya gitu ya. Terima kasih sudah mendengarkan kami. Bye Mi. Bye Tan, bye Militan.